Ya, adik-adik bertemu kembali dengan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan menginginkan kami kembali kepadamu untuk dirangkul kembali. Sebab Allah menginginkan keselamatan, menginginkan berkat, menginginkan sukacita, bukan hukuman. Kami berterima kasih untuk Allah yang demikian. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama sekarang mau masuk ke dalam satu firman Tuhan, satu cerita di mana Yunus mulai berkhotbah. Adik-adik, kita tahu bersama-sama Yunus seperti dalam cerita minggu yang lalu, Yunus memberontak kepada Tuhan dan tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sekarang Yunus mulai berkhotbah di kota Niniwe. Adik-adik, di manakah kota Niniwe itu? Adik-adik, kota Niniwe ada di daerah Baghdad atau Irak atau dulu dikenal Babilonia. Kota Niniwe adalah ibu kota Asyur. Bangsa ini, bangsa Asyur, bangsa yang memusuhi Israel, bahkan menawan orang Israel. Mengapa Yunus tidak mau menuruti? Karena dia tahu orang Israel menderita karena orang-orang Asyur. Mereka dipakai Tuhan untuk menghukum Israel dengan kejam. Dan itu sebabnya Yunus benci kalau Tuhan mengasihi orang jahat. Orang yang begitu kejam kok dikasihi Tuhan. Keterlaluan. Maka Yunus biar aja. Tuhan menghukum Niniwe. Adik-adik, inilah kota Niniwe, kota yang besar sekali. 3 hari perjalanan. Kalau kita mengetahui luasnya, kotanya indah, kota yang kaya, kota yang makmur, kota yang bagus sekali. Tetapi Yunus tidak mau ke kota itu karena kota yang bagus ini sombong, kejam, dan menjadi musuh Israel. Coba lihat, kota ini masih ada sampai sekarang, walaupun tinggal puing-puingnya. Perhatikanlah, tembok-temboknya yang begitu luar biasa dan menara-menaranya yang tinggi, bagus. Ini adalah pintu gerbangnya yang hebat sekali. Dan ini jalan rayanya, ini tembok-tembok menaranya mengapit sungai. Aduh, indah sekali. Dan kota ini sungguh-sungguh membuat orang pada waktu itu kagum sekali. Nah, ini benteng di belakang kota Niniwe. Coba dan lihat nih, tembok-tembok yang begitu besar, waduh, tinggi, hebat, terukir bagus, sungguh kebudayaan yang luar biasa. Dan tentu saja kota Niniwe yang pernah mengalahkan Israel sungguh-sungguh dikagumi oleh banyak orang. Dan Yunus sangat kesal sekali ketika Tuhan mengasihi kota Niniwe yang jahat sekali. Nah, kota itu sekarang sudah tinggal puing-puing. Kota itu bernama Mosul. Nih, ada di sini. Ini Baghdad, ibu kota Irak sekarang, dan Mosul di sini, di sebelah utara. Sekarang bukan jadi kota ibu kota, tapi sekarang Baghdad di sini. Dan Mosul ini Irak, luasnya Irak. Nah, itulah sekarang kota Niniwe.
Adik-adik, walaupun demikian, walaupun Asyur bukan umat pilihan Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi orang berdosa termasuk kota Niniwe, supaya kota Niniwe tidak menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan menginginkan keselamatan dan Yunus diutus ke sana. Nah, perhatikan, Yunus diutus ke sini. Ini kota Niniwe di sini dan kota Yerusalem atau Israel di sini. Tapi apa yang dibuat oleh Yunus? Jelas Yunus tidak mau. Kenapa Tuhan mengasihi Niniwe? Kalau Tuhan mengasihi Niniwe, orang-orang yang diselamatkan. Yunus tidak suka karena itu musuh Israel. Tapi Yunus pergi ke Yope, kota pelabuhan di sini, dan dia menyewa perahu atau naik perahu pergi ke Tarsis. Tarsis di mana di sini? Di Spanyol. Ini Spanyol di sini, ini Perancis, Italia, jauh mau berlayar ke sini. Hebat ya Yunus ya, ingin melarikan dari Tuhan. Nggak mau, aku tak lari aja. Dia naik perahu dari sini, tetapi di tengah jalan, apakah di daerah sini, bisa jadi, saya tidak tahu persis. Tetap para ahli mengatakan disinilah Yunus kena badai dan kapalnya hampir tenggelam. Tuhan ingin menyelamatkan, tapi Yunus lari. Dia dari kota Yope naik perahu dari tengah-tengah ini. Perahunya betul-betul diombang-ambingkan dan Yunus akhirnya dibuang ke laut. Pada saat Yunus dibuang ke laut, ada ikan yang besar menelannya. Apakah itu ikan hiu, ikan paus, atau ikan hiu seperti yang di Indonesia yang makan plankton yang kecil, bukan hiu yang taruhnya tajam. Apakah kalau di sini dikenali hiu tutul yang tidak punya gigi seperti itu? Kita juga tidak tahu, adik-adik. Tetapi pada saat dia dimasukkan ke laut, ikan seperti ini menelan Yunus. Walaupun Yunus sudah berusaha untuk bisa lari dari kenyataan, tapi dia ditelan oleh ikan itu. 3 hari lamanya Yunus merenungkan hidupnya dan berdoa kepada Tuhan. Dan 3 hari itu pula ikan itu berenang ke tepian memuntahkan Yunus. Dan di saat itulah Yunus menyadari tentang Tuhan Allah yang penuh kasih. Dia merindukan dan menginginkan tiap manusia diselamatkan. Dia tidak ingin tiap manusia menerima hukuman yang akhirnya menuju kebinasaan. Tuhan ingin manusia selamat. Dan setelah itu Yunus berjalan ke Niniwe, dan dia di atas bukit melihat kota Niniwe itu. Waduh, adik-adik, coba dilihat kota Niniwe yang begitu besar. Ini yang benteng yang tadi saya tunjukkan di belakang yang besar. Ini pintu gerbangnya, kotanya, menaranya begitu luar biasa, dan kita kagum semua. Yunus melihat itu, dan kemudian Yunus besoknya dia berjalan menuju masuk kota, dan ia membawa dirinya untuk ke pusat kota. Dan apa yang dilakukan Yunus? Kita melihat bersama-sama dari dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan
yang kufirmankan kepadamu. Nah, Yunus menyampaikan seruan Allah seperti yang difirmannya kan kepada Yunus. Ayo serukan. Yunus taat ini, dan dia menuju ke pusat kota 1 hari ke pusat kotanya 1 hari. Bayangkan ya, gede, besar, bagus, berjalan dan orang melihat Yunus. Apa yang dia lakukan ini? Dan kemudian dia berdiri di tengah-tengah pusat kota itu dan dia berkata, perhatikan kata-katanya, khotbahnya Yunus sikap keras sekali, diserukan dan orang-orang ini pada lihat semuanya. 40 hari lagi maka Nineve ditunggang balikan. Apa artinya itu adik? 40 hari lagi kalau orang Nineve nggak bertobat, nggak percaya, nggak berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dihancurkan oleh Tuhan. Dan mendengar khotbah Yunus, mendengar perkataan Yunus yang singkat itu, orang-orang ini langsung, raja kota ini percaya sama Tuhan dan dia mulai berbalik kepada Tuhan. Luar biasa kan? Khotbah yang singkat 40 hari. Kalau kamu gak bertobat, kotanya dihancurkan oleh Tuhan. Rajanya langsung mendengar itu. Rajanya langsung gemetar, percaya sama Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Dan ini penduduknya, penduduknya. Dan apa yang dibuat? Besoknya raja ini berkata, ayo semua penduduk Nineve, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, harus berbalik kepada Tuhan, menggunakan baju kedukaan, menyesal, tidak boleh lagi buat jahat. Semua yang dilakukan jahat selama ini, yang kejam, yang seenaknya sendiri, yang tidak mengenal Allah, berbalik. Ayo kita berseru. Serunya nggak pelan-pelan. Ayo berseru, ayo berseru. Mereka berseru pada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami berbalik kepadamu. Kasihilah kami. Tuhan, mungkin anak-anak ngomongnya, Tuhan, kasihilah kami. Ada kakek-kakek ngomong, Tuhan, kasihilah. Semuanya menangis. Semuanya berbalik. Semuanya menyesali, menangis di hadapan Tuhan dan bertobat. Dan tidak cukup sampai di situ. Binatang-binatang, kambing, domba, unta, pokoknya semua binatangnya di saudara, semuanya tidak boleh makan rumput, tidak boleh makan, dikenakan jubah kain kedukaan, kain penyesalan. Binatang pun harus bertobat. Coba bayangkan adik-adik, manusia iya, binatang juga diminta berpuasa di hadapan Tuhan, gak boleh kasih makan. Mereka menyesal. Coba itu binatang, kambing, domba, unta, mungkin semuanya dikasih baju kabung, menyesal dan tidak boleh makan satu rumput, tidak boleh, menyesal. Seluruh kota menjadi sunyi, yang kedengarannya orang menangis, berkata, Tuhan, 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 kasihilah kami orang berdosa. Di pojok sana juga, Tuhan, 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 kasihilah kami orang berdosa. 1, 2, 3, seluruh kota menyesali. Patung-patung dirobohkan, penyembahan-penyembahan berhala dirobohkan, dan mereka menyesali. Tuhan
di surga, adik-adik. Melihat hal itu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyayangi semua orang, dan Tuhan melihat orang yang jahat seperti di kota Niniwe bisa menyesali dan berseru kepada Dia supaya Tuhan mengasihi. Tuhan akhirnya menyesal dan berbalik. Dia tidak jadi memberi hukuman kematian, memberi hukuman yang menakutkan, memberi hukuman yang dahsyat, membuat orang Niniwe kotanya seluruhnya hancur, dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak jadi. Nah, adik-adik, Tuhan betul-betul merindukan penyesalan, merindukan pengakuan, merindukan pertobatan. Dan Tuhan yang penuh kasih itu mengasihi orang yang berbalik kepadanya dan menyesal lagi dan tidak mau lagi buat jahat. Tuhan sangat mengasihi. Bagaimana dengan saat ini? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun demikian. Pada saat ini Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, sampai saat ini pun Tuhan yang mengasihi orang Niniwe, mengasihi orang Israel, mengasihi kita juga dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa menyesali dosanya, mengakui perbuatannya yang jahat, mengakui perbuatannya yang buruk, yang dosa, yang membinasakan, diakui. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menggantikan hukuman orang berdosa, menggantikan hukuman kita semua, adik-adik. Dan siapa yang mengakui dosanya, perbuatannya sama seperti Niniwe tadi, Tuhan ingin keselamatan anak-anak orang-orang di Niniwe. Demikian dengan saat ini Tuhan inginkan anak-anak, adik-adik sekalian, orang dewasa, orang tua, pemuda, pemudi, remaja, semuanya Tuhan inginkan yang menyesali dosanya kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedia menanggung hukumannya. Tuhan Yesus berkata, biar Bapa, aku menanggung hukuman orang yang jahat, hukuman dosa ini aku tanggung, biar yang mengaku percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Itu ayat hafalan kita. Tetapi saya coba untuk menghafalkan semua atau menuliskan semua. Bisa ya? Iya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mengakuinya tapi juga meninggalkan, nggak buat lagi, artinya ya itu kita berterima kasih untuk Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk membawa kembali kita dikasihi Tuhan. Adik-adik, dikatakan demikian seluruh ayat selanjutnya, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan beroleh belas kasihan. Nah, adik-adik, apakah kalian ingin dan rindu
menerima belas kasihan Tuhan. Pasti saya juga begitu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan merindukan siapa yang mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Makasih hari ini jangan sembunyikan dosamu, perbuatanmu yang jahat. Akuilah dan jangan buat lagi. Tinggalkan semuanya itu. Tuhan akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Siapa yang rindu seperti anak ini? Berdoa, Tuhan kasihilah aku, sayangilah aku. Maka Yesus akan memeluk engkau, mengasihi engkau, karena Yesus sayang kepada kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihilah kami, anak-anak, orang-orang yang berdosa, yang melakukan yang jahat, yang melakukan yang tidak baik, yang melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, bahkan perbuatan yang diam-diam kami simpan, tapi Tuhan tahu. Kalau Niniwe Tuhan ampuni dan tidak jadi Tuhan hukum, kami juga tidak Engkau hukum, karena hukuman kami telah diterima oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kami telah diselamatkan, telah diampuni, kami telah dirangkul kembali. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, rangkul kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita doa berkat ya. Maka Bapa yang penuh kasih karunia dan Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang dan merangkul kami kembali yang berbalik kepadamu, dan Tuhan telah menyucikan dosa kami, dan Roh Kudus yang memimpin kami, mengajar kami untuk taat kepadamu dan bergantung kepadamu, memberkati kami